Ini PPT-nya di ini, di Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan antara Aldian Sudah Aditya dengan NIM 134 dan Rina Sekian Nurul Fajri dengan NIM 164. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait laporan praktikum manajemen pemasaran kepuasan konsumen terhadap Bento Kopi. Di sini ada profil perusahaan dan pemasaran yang akan dijelaskan oleh Aldian. dari sejarah berdirinya, Bento Kopi ini didirikan oleh Khairul Umam Bento, yaitu yang merupakan mahasiswa UII. Dia mulai menjalankannya pada tahun kedua kuliahnya di program studi manajemen UII. Pada itu awalnya diawali dengan tahun 2012, yaitu diawali dengan bertemunya Bapak Bento dengan pemilik rumah makan Padang yang terancam bangkrut. Setelah itu terdapat kesepakatan antara kedua usaha untuk mengembangkan usaha dengan cara investasi. Setelah itu saling menyepakati bahwa mengubah konsep rumah makan menjadi sebuah cafe, bahkan bisa menjadi tempat nongkrong dan untuk kumpul. Setelah itu secara perlahan Bapak Bento mengambil alih kepemilikan usaha dan resmi membuka Bento Kopi. Lokasi usaha sendiri yaitu terletak di Jalan Gatak nomor 99, Brajan, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada tabulasi kepuasan konsumen. Di sini kami mewawancarai mengenai kepuasan konsumen kepada 13 orang yang sedang mengunjungi kafe Bento atau Bento Kopi. Nah, dari hasil yang telah kami dapatkan tertera pada tabel ini dapat disimak bersama. Di sini dengan adanya kriteria, interval nilai, jumlah hingga rata-rata dan kesimpulan. Nah, rata-rata di sini menunjukkan bahwa kesimpulannya itu hampir semua dari kriteria mendapatkan hasil puas gitu. Di sini bisa dilihat puas. Seperti dengan slide selanjutnya, di sini juga didapatkan hasil yang puas. Nah, kriteria ini di sini dapat kita lihat dari segi rasa, higienitas, kesegaran, penyajian, variasi maupun harga itu sudah kami pertanyakan dan sebagainya sudah kami tanyakan dengan hasil seperti ini. Lalu bisa dilanjutkan oleh Aldi. baik, selanjutnya adalah analisis SWOT. Untuk strategi kekuatan dan opportunity dan peluang, yang pertama yaitu mengembangkan strategi pemasaran dengan mempromosikan usaha dengan memberikan keunggulan fasilitas yang ada. Yang kedua, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan usaha. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya. Lalu strategi berdasarkan kelemahan dan peluang. Yang pertama, membuat tren baru tentang kopi sebagai promosi dan peningkatan mutu kualitas. Yang kedua, menambah kelengkapan fasilitas agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen. Setelah itu, slide yang selanjutnya, untuk strategi kekuatan dan ancaman, yaitu yang pertama yang menjaga pelayanan dan yang ramah dan memuaskan konsumen. Yang kedua, inovasi terhadap menu makanan agar menarik konsumen. Yang ketiga, menjaga kualitas menu dan harga yang stabil dengan kantong mahasiswa. Yang keempat, mengembangkan strategi pemasaran dengan pemanfaatan teknologi.
Untuk strategi kelemahan dan ancaman, yang pertama, mengadakan pelatihan karyawan khususnya barista. Yang kedua, menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemik. Yang ketiga, efisiensi operasional untuk menyeimbangkan antara keuntungan yang didapat dengan harga yang ramah bagi mahasiswa. Yang keempat, selalu mengupdate inovasi produk dalam menghadapi kompetitor dan selera konsumen yang dinamis. Selanjutnya, dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya ada strategi pengembangan. Ya. Di sini dikarenakan pada tahun ini memang bencana alam seperti COVID itu sedang melanda kita gitu. Nah, jadi perusahaan harus mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan dengan menurunnya jumlah konsumen termasuk di bento kopi. Nah, namun lambat laun suasana kan dapat pulih kembali. Maka hal yang dilakukan oleh bento kopi itu memanfaatkan kondisi yang dimana menggencarkan promosi kafe gitu, promosi dari bento kopi sendiri dengan memperbanyak channel sosial media sehingga dapat meningkatkan dan menyeimbangkan kembali jumlah konsumen yang ditargetkan seperti itu. Lalu sebenarnya fasilitas sudah lengkap bahkan lebih dari cukup yang terdapat di bento kopi. Namun bento kopi dapat lebih memperhatikan kembali terkait rasa pada makanan maupun minuman yang tersedia. Rasa dengan harga menurut kami harus banding agar konsumen dapat tertarik kembali. Seperti itu. Ini dapat melanjutkan dengan kesimpulan. Baik, kesimpulan berdasarkan hasil analisis pemasaran yang kami lakukan terhadap bento kopi UNY, kami dapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu bento kopi didirikan oleh entrepreneur muda di Yogyakarta yang bernama Hairul Umam Bento. Nama kedai ini terinspirasi dari nama panggilan teman-temannya yaitu Bento. Tahun 2012 menjadi langkah awal dalam perjalanan usahanya. Selama 8 tahun berjalan merupakan perjalanan yang berbagai situasi bisnis dan strategi sudah diterapkan menjadi pelajaran berharga bagi beliau untuk dapat bertahan dan berkembang hingga saat ini. Yang kedua, selanjutnya, pada bauran produk, bento kopi UMY memiliki menu yang sangat beragam walaupun produk utamanya yang ditawarkan berupa minuman berbasis kopi. Namun mereka tetap menawarkan berbagai makanan yang dapat disajikan kepada konsumen. Pada bauran tempat, bento kopi Bantul menjadi cabang yang kelima. Bento kopi hanya berdiri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun telah memiliki 8 cabang. Pada bauran harga yang ditawarkan adalah harga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Pada bauran promosi, Bento Kopi UMY aktif melakukan promosi di sosial media seperti Instagram dengan nama Bento Kopi Indonesia. Yang ketiga, secara keseluruhan hasil survei yang didapatkan secara keseluruhan bahwa konsumen memberikan tanggapan terhadap Google Form yang dia sediakan, yaitu baik dilihat dari indikator kepuasan konsumen seperti tata letak ruangan, fasilitas, lokasi kafe itu sudah sangat baik. Sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik sangatlah sedikit. Selanjutnya akan diterangkan oleh Linda. Ya. Nah, di sini ada penambahan bukti foto mengenai sebenarnya berkaitan dengan kesimpulan di akhir tadi bahwasanya fasilitas di bento kopi ini sudah sangat memadai bahkan lebih dari cukup. Nah, namun ya hasil dari wawancara kami hanya sedikit gitu ada saran ataupun tanggapan dari para konsumen yang diwawancarai seperti itu. Namun secara keseluruhan sudah baik. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.